اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Alhamdulillah thumma alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul quwwatil matin. وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم قائم المؤمنين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang sama dengan
kita, tetapi tidak ditakdir oleh Allah untuk bisa sholat Jumat. Sedangkan kita ma'asyiral muslimin, dilembutkan hati kita, diringankan langkah kita untuk menuju ke masjid Allah ini. Padahal Allah sudah pasti menjamin barang siapa yang melangkahkan kaki menuju ke masjid, maka langkah kaki kanan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kiri mendapatkan pahala dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, wajib kita syukuri nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dihitung ma'asyiral muslimin, tidak akan mampu kita menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dengan alat secanggih apapun, dengan komputer generasi apapun, tidak akan mampu menghitung nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita bersyukur. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita komitmen kepada Allah, kita ala billah wajtinabun nawahihi. Patuh melaksanakan segala perintah Allah, patuh meninggalkan segala larangan Allah. Kalau komitmen ini kita terapkan ma'asyiral muslimin, maka pasti akhir kehidupan kita husnul khatimah. Keluarga kita, anak kita, istri kita, kalau ikut komitmen kita, maka di samping husnul khatimah, maka Allah mengumpulkan kita dan keluarga kita di surga Allah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira kata Allah dengan surga yang telah aku janjikan kepada ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah kali ini kami beri judul sayangi penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan sayang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak pernah kasih sayang kepada makhluk Allah, maka Allah pun tidak akan kasih sayang kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penduduk bumi ada yang kuat, ada yang lemah. Alangkah indahnya kalau yang kuat itu sayang kepada yang lemah. Penduduk bumi ada yang kaya dan ada yang miskin. Alangkah indahnya kalau yang kaya sayang kepada yang miskin. Kalau ini diterapkan ma'asyiral muslimin, maka penduduk langit akan sayang. Para malaikat tidak hanya sekedar sayang, dia mendoakan ma'asyiral muslimin. Doanya para malaikat kepada Tuhan, yaitu untuk kita yang sayang kepada sesama, yang sayang kepada makhluk Allah, yaitu adalah diampuni dosa kita semuanya ma'asyiral muslimin. Padahal ma'asyiral muslimin, kita yang kita tunggu-tunggu, yang itu adalah serta kehidupan dunia, kehidupan akhirat, supaya kita tunggu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan ma'asyiral muslimin sesuatu yang baik meskipun itu adalah sedikit. Mungkin barangkali di pandangan manusia itu sedikit, tapi di pandangan Allah itu adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Falya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik kepada Allah, meskipun darah sekecil biji atom, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, maka esensinya perbuatan baik itu akan kembali pada dirinya. Wa in asabtum falaha. Berbuat jalan, maka perbuatan jalan itu akan kembali pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita transaksi kepada Allah. Kita berdagang dengan Allah. Jangan berdagang kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah. Anfik ibnu Adam, anfik ya ibnu Adam. Infaklah kamu wahai anak cucu Adam. Unfik alaika, maka Allah akan infak kepada kita. Kalau sudah Allah infak kepada kita yang asal muslimin,
maka sudahlah apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ma'asyiral muslimin, Nabi Allah Musa yang ingin tahu kepada Allah, wahai Allah, amalan yang sudah aku kerjakan, ibadah yang sudah aku kerjakan, wahai Allah, mana di antara amalku, mana di antara ibadahku yang menjadikan kau senyum, wahai Allah? Apakah karena salatku, wahai Allah? Allah jawab, tidak. Salat itu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan salat kau akan tenang, dengan salat kau akan bahagia. Esensinya pada dirimu sendiri. Apakah puasaku, ya Allah? Bukan. Puasamu esensinya itu kembali pada diri. Kenapa? Karena dengan puasa kita terhindar dari segala macam-macam bahaya. Dengan puasa kita bisa menahan hawa nafsu. Itu kembali pada diri sendiri. Lantas apa, wahai Allah, yang bisa membuatkan panjenengan senyum, ya Allah? Adalah sayang antara satu dengan yang lainnya, sedekah antara satu dengan yang lainnya, infak antara satu dengan yang lainnya. Ketika ada seseorang infak kepada yang lainnya, ketika ada satu sayang kepada yang lainnya, maka aku berada di tengah-tengah itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, anfik ya ibnu Adam, unfik alaika. Maka kita mulai sekarang bertransaksi dengan Allah, berdagang dengan Allah, maka tidak akan kecewa. Kalau kita berdagang dengan sesama manusia, maka pasti kekecewaan yang akan kita dapatkan. Maka seluruh muslimin, untuk menekankan, menguatkan daripada bentuk yang itu adalah infak kita kepada Allah, maka ada sebuah kisah yang barangkali sangat dahsyat. Ada seseorang laki-laki yang biasa sholat tahajud, masuk muslimin. Dia biasa sholat tahajud kepada Allah, karena sholat tahajud itu adalah asa ayyaba'atak rabbuka maqaman mahmuda, diangkat derajatnya. Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pada siapa yang biasa sholat tahajud, maka ada 4 fasilitas dari Allah. Yang pertama, diangkat derajat oleh Allah. Yang kedua, maka jika ada kebaikan dibantu oleh Allah. Yang ketiga, jika ada persoalan apapun dipecahkan oleh Allah. Jika yang keempat yang sangat penting, jika kita ada orang yang jahat kepada kita, mau mencelaikan kita, maka tangannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini masih muslimin, selalu dia sholat tahajud. Kemudian pada momentum tertentu dia berdoa kepada Allah pada malam pertama. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku. Aku mau sedekah, ya Allah. Malam ini aku mau sedekah. Tunjukkan akan sedekah itu tepat waktu, ya Allah. Tepat pada sasarannya, ya Allah. Setelah doa, kemudian orang laki-laki ini keluar dari rumahnya. Ternyata ditemui seorang laki-laki, maka sedekah itu pun diberikan kepada orang laki-laki. Paginya gempa masuk muslim. Ada seorang laki-laki yang memberikan sedekah kepada orang laki-laki yang itu adalah pencuri. Pencuri dikasih sedekah, tapi tetap dia menggantungkan kepada Allah. Tidak ada sesuatu tanpa hasil, pasti ada hasil. In asatu dan hasil. Tetap dia memohon kepada Allah, pasti ada sesuatu yang hasil. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Malam kedua, ma'asyiral muslimin, orang ini juga doa kepada Allah. Setelah tahajud, dia berdoa, ya Allah, tunjukkan kepadaku sedekahku yang malam kedua ini, ya Allah. Tepat sasaran. Kemudian setelah doa, dia keluar dari rumah, ma'asyiral muslimin, ditemui seorang perempuan. Dikasihkanlah sedekah ini pada orang perempuan. Paginya gempar di kampung itu. Ada seorang pelacur yang mau melacur, mendapatkan sedekah dari orang laki-laki. Tapi tetap dia gantungkan pada Allah, pasti ada hasil. Kemudian malam ketiga, ma'asyiral muslimin, dia berdoa kepada Allah setelah tahajud, ya Allah, tunjukkan, ya Allah, sedekahku yang ketiga ini, malam ketiga ini, ya Allah. Biar sedekahku ini ada tepat sasarannya, ya Allah. Setelah doa, kemudian dia keluar dari rumah yang ditemui seorang laki-laki. Kemudian dikasihkanlah sedekah kepada orang laki-laki. Paginya juga gempar, ma'asyiral muslimin, orang yang kaya bahkan, saya ulangi, ma'asyiral muslimin, ada orang kaya bakhil mendapatkan sedekah dari seorang laki-laki, tapi tetap dia pasti ada hasil. Ma'asyiral muslimin, malamnya orang ini dikasih petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia malam dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih mimpi oleh Allah,
bahwa sedekahnya yang malam pertama, sedekahnya malam kedua, sedekahnya malam ketiga tidak ada tanpa hasil, pasti ada hasil. Kemudian ketika dia dikasih petunjuk oleh Allah, ternyata dia kasihkan seorang laki-laki pencuri. Pada saat itu orang pencuri itu mengatakan, ya Allah, seandainya malam ini kau bersedia padaku ya Allah, aku tidak akan mencuri lagi. Maka itu ada dapat sedekah. Maka saat itu pencuri itu tidak lagi mencuri. Kemudian yang kedua, seorang pelacur yang mau melacur, ya Allah, malam ini aku mau melacur ya Allah. Seandainya ada rezeki untukku ya Allah, maka malam ini pun aku bertobat tidak akan melacur ya Allah. Maka dikasih sedekah, maka disitu tidak melacur lagi. Misalkan sebuah riwayat, orang yang mencuri dan melacur punya anak yang istimewa, hafal Al-Quran, dan itu adalah jadi tokoh-tokoh agama. Kemudian yang ketiga, dikasih petunjuk, orang yang kaya, fakir, tetap mendapatkan sedekah. Kemudian dia sadar bahwa tidak ada sesuatu tanpa hasil, mesti ada hasil. Orang yang kaya itu sadar bahwa sesuatu itu adalah sedekah yang membimbing segalanya, baik dunia maupun akhirat. Kemudian di situ adalah yang ketiga, tidak sadar masuk sendiri. Oleh karena itu 1, 2, dan 3 yang berdoa kepada Allah, ternyata tidak ada sesuatu sedekah tanpa hasil, mesti ada hasil. Dengan begitu wasilah dari orang ini, maka memberikan sedekah kepada pencuri. Akhirnya pencuri itu ada tobat, memberikan sedekah kepada pelacur itu adalah tobat. Yang ketiga, memberikan kepada orang yang kaya bakhil, akhirnya tidak bakhil lagi. Masuk Rasulullah rahimahullah. Barangkali itu yang penting yang kami sampaikan. Mudah-mudahan 10 menit khutbah ini menjadikan kita semuanya sadar bahwa ternyata transaksi sayang kepada sesama makhluk itu adalah sangat-sangat dibutuhkan. Nanti ketika orang itu adalah dikumpulkan oleh Allah, ketika orang itu adalah mati, kemudian dia minta hidup lagi, kemudian ditanya kenapa kamu minta hidup kepada Allah? Apakah kamu ingin haji? Tidak. Apakah kamu ingin sholat malam? Tidak. Apakah kamu ingin umrah? Tidak. Kenapa? Wa anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya ahadukum al-maut yaqulu rabbi la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Saya ingin sedekah ya Allah, karena sedekah itu lebih baik daripada kebaikan. Asal muslimin, mudah-mudahan kita semuanya diberi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhada wassalamualaikum warahmatullahi muslimin wal muslimat wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillah thumma alhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم وواحد صفوفهم، اللهم تقبل منهم الشهداء، اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والمرض والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله